Shalom. Sidang jemaat yang terkasih, ibadah malam Natal Jumat 24 September 2021 dengan subtema Bersukacitalah, Rajamu yang adil dan jaya sudah datang. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Paulina Janstri Dangga. Dan selama ibadah kami mohon untuk dapat menjaga ketertiban dan mengikuti arahan dari majelis jemaat. Dan mohon untuk tidak menggunakan telepon seluler selama ibadah berlangsung. Di malam yang sunyi, di sudut desa kecil bernama Bethlehem, terdengar tangisan seorang bayi yang baru lahir. Ia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Ayah dan ibunya mendampingi dalam rasa haru sekaligus bahagia. Siapakah gerangan bayi itu? Dialah Mesias yang telah dinubuatkan sebelumnya dan dinanti oleh segenap umat Israel. Dialah Raja di atas segala raja yang memerintah dengan kasih dan keadilan. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersukacita menyambut kedatangannya dan muliakanlah Dia Sang Raja yang adil dan jaya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 109 bait 1 dan bait 2. Hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa Isa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Pertolongan kita dalam ibadah malam kudus ini datangnya dari Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Sang Raja yang adil dan jaya, dan Roh Kudus yang memberi sukacita. Salam damai sejahtera untuk saudara dan saudari sekalian.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita dalam ibadah pada hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10b sampai dengan ayat yang ke-11 firman Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 110 bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Di Bethlehem telah lahir seorang putra. Marilah kita bersama-sama secara pribadi menghadap Tuhan dengan kerendahan hati dan kejujuran kita mengakui dosa kita pribadi lepas pribadi. Saya persilakan untuk kita semua. Dengarkanlah ya Tuhan, pengakuan segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, yang kami ucapkan lewat bibir mulut kami masing-masing, yang kami ucapkan dengan kerendahan hati dan juga dengan kejujuran di hadapan-Mu Tuhan. Kami orang berdosa, kami orang lemah, dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Amin. Kita menaikkan pujian Hai Kota Mungil Bethlehem. Betapa kau senyap,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita boleh masuk bersama-sama dalam penghayatan Malam Kudus. Firman Tuhan berkata dalam 2 kitab, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kedua ayat ini memberitakan kepada kita sekalian bahwa pribadi yang telah menjadi manusia atau firman yang telah menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu marilah kita bersama-sama masuk dalam penghayatan Malam Kudus ini. Kita menaikkan pujian Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang.
Dengan lilin yang menyala ini Tuhan, kami diberitahu bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang datang ke dalam dunia untuk menerangi kami manusia yang hidup dalam kegelapan. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Lewat lilin yang menyala ini juga Tuhan, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang berkenan untuk memberitakan firman-Mu, pesan-Mu bagi kami sekalian. Sebab firman-Mu berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dengan kami berdiri ini Tuhan, kami siap untuk Tuhan terangi hati dan pikiran kami. Kami siap untuk Tuhan terangi melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, memberikan kami pengertian lebih dalam lagi akan firman-Mu ini. Bersabdalah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di malam yang kudus ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan silakan dimatikan lilinnya. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mika pasal yang kelima. Kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat-a. Mika pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat-a. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh mengikuti ibadah di jam 6 sore pada hari ini. Salam damai sejahtera juga bagi Bapak Ibu yang boleh mengikuti di lantai Min 2. Salam damai sejahtera untuk kita semua, dan salam damai sejahtera juga untuk Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang boleh mengikuti secara online di rumah masing-masing. Kiranya kita juga boleh mengikutinya sampai dengan selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita dikasih pilihan, kita mau pilih kabar sukacita atau kabar duka cita? Kalau dikasih pilihan, kita mau pilih kabar buruk atau kabar bahagia? Pasti semua inginnya begitu. Apalagi di tengah-tengah kesulitan hidup, orang pasti ingin dengar berita sukacita, orang pasti ingin dengar berita yang sangat baik sekali. Umat Tuhan, Yehuda, Israel, saat itu berada dalam situasi yang sedang tidak baik. Mereka sedang berjuang untuk melawan bangsa Asyur yang tengah menjajah mereka. Dan pada saat itu Nabi Mika hadir, utusan Tuhan hadir untuk menyampaikan pesan Tuhan yang begitu menggembirakan bagi umat Tuhan pada saat itu. Dan beritanya adalah bahwa akan datang nanti seseorang,
Akan datang nanti seorang Mesias yang akan membebaskan mereka, yang akan menyelamatkan mereka. Ketika umat Tuhan kalau sudah berada dalam kesulitan kemudian diberikan kabar, oh ya nanti akan ada orang, akan ada Mesias nanti yang datang untuk menolong, akan ada Mesias nanti yang akan datang untuk membebaskan mereka. Pasti ada rasa sukacita dan tengah bertanya-tanya kira-kira kapan itu akan terjadi. Mereka menanti-nantikan siapa pribadi yang akan datang untuk membebaskan mereka. Siapa pribadi yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, nubuatan tentang kedatangan Mesias yang disampaikan oleh Nabi Mika ini sudah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kata Mesias atau Kristus itu sama artinya, yaitu yang diurapi. Nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika sudah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dalam perikop yang kita baca dikatakan bahwa akan ada seorang perempuan yang melahirkan. Dan perempuan itu bernama Maria. Sudah tergenapi pula di dalam Yesus Kristus. Nabi Mika menyampaikan Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk memerintah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang menarik berkaitan dengan berita sukacita yang Nabi Mika sampaikan kepada umat Tuhan yang memang sudah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan berita sukacita ini juga ditujukan kepada kita sekalian pada saat ini, meskipun kita tahu bahwa COVID-19 belum selesai. Dan apa yang menjadi berita sukacita, apa yang menjadi pesan Tuhan yang menggembirakan, yang dapat meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Kristus itu sendiri. Yang pertama, Tuhan Allah dapat memakai apa yang nampaknya kecil. Tuhan Allah dapat memakai apa yang nampaknya hina. Tuhan Allah dapat memakai apa yang nampaknya lemah untuk menyatakan kebesarannya, untuk menyatakan keagungannya ataupun kemuliaannya. Dalam bacaan firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Kota Bethlehem Efrata adalah kota yang paling terkecil. Kota Bethlehem Efrata adalah kota yang tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi justru di kota itulah lahir seorang juru selamat. Lahir Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang Majus mencari-cari sampai ke pusat kota Yerusalem. Sampai tanya kepada Herodes, siapa itu Raja Israel? Siapa itu yang datang? Tapi mereka tidak menemukan Yesus di situ. Mereka tidak menemukan Mesias itu. Oleh karena mereka juga belajar, ilmu mereka adalah perbintangan, mereka mengikuti arahan bintang itu. Dan arahan bintang itu tertuju kepada satu kota yang kecil, terpencil, terkecil di situ dan tidak diperhitungkan. Disitulah Yesus Kristus lahir. Disitulah nampak kemuliaan Tuhan. Sehingga para gembala, orang Majus datang berduyun-duyun ke kota Bethlehem. Dan kalau kita baca dalam kitab Injil Lukas, Yesus ketika lahir dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh ataupun dibaringkan di mana? Palungan. Palungan. Palungan itu apa? Tempat makan ternak. Yang bisa dikatakan menjijikkan. Yang bisa dikatakan, kok di situ? Mungkin orang kira bayi lahirnya, apalagi seorang raja lahirnya di istana, tempat tidur kerajaan, tapi malah di palungan, tempat yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia pada umumnya. Ini sebenarnya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan dapat memakai apa yang nampaknya kecil. Tuhan dapat memakai apa yang nampaknya lemah. Tuhan dapat memakai apa yang nampaknya tidak diperhitungkan oleh manusia
untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan keagungannya. Dan Tuhan juga dapat memakai Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Mungkin Bapak Ibu mengira saya ini agak bisa saya kecil, saya lemah, saya biasa-biasa saja hidup saya. Tidak mungkin Tuhan memakai saya. Justru di balik kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan dapat memakai kita secara luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan saja, untuk menyatakan kebesaran Tuhan saja. Tentu kita semua juga punya kerinduan bahwa Nusa Dua tidak hanya Bethlehem Efrata saja yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, tetapi kita juga boleh berharap tempat di mana kita tinggal ini, Nusa Dua ini, bahkan Pulau Bali ini, Indonesia ini, boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, sesungguhnya Tuhan juga mau ajarkan kita sekalian untuk kita menghargai hal-hal yang kecil di dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang kecil yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai. Efrata yang kecil itu, Palungan yang biasa saja itu, untuk Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan. Kita diajak untuk hargailah apa yang nampaknya kecil di dalam kehidupan kita, hal-hal yang kecil sekali. Mungkin konsep manusia untuk melakukan hal yang besar, untuk mendapatkan sesuatu yang besar berarti harus persiapan yang besar, yang luar biasa. Tetapi ternyata tidak juga dalam pemikiran Tuhan. Hal yang kecil, hal yang lemah bisa dipakai oleh Tuhan. Saya ingin bertanya, siapa dari kita yang ingin dipakai oleh Tuhan? Tidak ada yang mau, ya terlalu merendahkan hati. Terima kasih sudah merendahkan hati. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Mungkin kita mengatakan, enggak mungkin Tuhan pakai saya. Oh iya, itu dari pikiran kita, dari pandangan kita. Tapi tanpa kita sadari, Tuhan sudah pakai kita secara luar biasa. Dan Tuhan akan terus-menerus memakai kita. Yang kedua, Mesias, Yesus Kristus lahir untuk menggembalakan umat manusia. Tidak hanya orang Kristen saja, tetapi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, umat Tuhan pada waktu itu kehilangan pemimpin, sosok pemimpin, kehilangan pribadi yang menggembalakan mereka, kehilangan pribadi yang menuntun mereka, karena para pemimpin pada saat itu sibuk dengan kehidupan mereka, sibuk untuk menggembalakan diri mereka dan menggembalakan keluarga mereka, sehingga lupa untuk menggembalakan masyarakat yang dipercayakan oleh Tuhan pada saat itu. Mereka kehilangan sosok pemimpin, mereka kehilangan tuntunan, mereka kehilangan teladan. Maka dari itu Nabi Mika menyampaikan bahwa akan datang nanti Mesias yang akan menggembalakan mereka, akan datang nanti seseorang yang akan menuntun kehidupan mereka. Dan dikatakan bahwa seseorang ini atau Yesus Kristus ini yang akan menggembalakan mereka, akan membuat hidup mereka tinggal tetap. Tinggal tetap di sini artinya adalah tinggal dengan aman. Oleh karena Gembala Agung itu yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan memelihara mereka. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan melindungi mereka, menjaga mereka. Dan tidak hanya itu saja, tetapi Mesias ataupun Yesus Kristus itu yang akan menerangi kehidupan mereka. Mungkin pada saat itu mereka merasakan ini gelap sekali kehidupan ini. Ini tidak ada jalan keluar ini. Bangsa yang kecil harus berhadapan dengan bangsa yang besar. Tetapi Tuhan hadir untuk menolong mereka, untuk menerangi kehidupan mereka. Bahkan Tuhan juga adalah Tuhan yang akan memberikan mereka damai sejahtera. Apa pesannya untuk kita sekalian pada saat ini? Firman Tuhan dalam introitus tadi dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-10b sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kalau kita melihat firman ini ditujukan, perkataan ini ditujukan kepada para gembala yang berjaga-jaga di malam hari.
Para gembala ini mewakili orang-orang yang kehidupannya menengah ke bawah. Orang Majus itu mewakili orang-orang yang hidupnya menengah ke atas. Tapi para gembala mewakili orang-orang masyarakat yang hidupnya menengah ke bawah. Orang-orang yang biasa saja. Tapi Tuhan melalui malaikatnya hadir menyatakan diri mereka dan sampaikan pesan sukacita ini supaya mereka jangan takut. Sebab hari ini telah lahir bagi mereka, yaitu di kota Daud, Bethlehem Efrata, seorang juru selamat. Firman ini juga ditujukan kepada kita sekalian. Pada hari ini Tuhan menyampaikan untuk jangan takut. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian, apa kebutuhan utama kita dalam hidup kita? Apa yang menjadi kebutuhan utama kita di dalam kehidupan kita? Makan minum? Yaitu kebutuhan. Tapi bukan yang utama. Kalau orang bisa tidak makan satu hari bisa. Bisa kok. Bisa. Kebutuhan utama daripada setiap orang, daripada Bapak, Ibu, dan saya, saudara dan saudari, adalah keselamatan. Keselamatan, pengampunan Tuhan. Coba kalau kita bayangkan, coba kalau kita renungkan. Kalau setiap hari kita menjalani kehidupan kita buat salah sedikit-sedikit, ada di sini suara, kamu orang berdosa, kamu tidak layak diselamatkan. Tentram atau tidak hati kita? Tidak damai sejahtera. Kerja pun tidak damai sejahtera. Karena ada suara di sini, ada perkataan di sini, kamu tidak layak untuk diselamatkan, kamu orang berdosa. Maka dari itu, Tuhan Yesus Kristus tahu kebutuhan kita yang paling utama, keselamatan, pengampunan dosa, penebusan dosa. Maka ia hadir dalam berupa manusia untuk menyelamatkan kita sekalian. Minggu lalu firman Tuhan berkaitan tentang Maria. Maria sudah disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Nanti ketika engkau mengandung dan melahirkan anak laki-laki itu harus engkau beri nama Yesus. Sebab dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena Yesus tahu, Yesus yang adalah Tuhan, tahu kebutuhan utama kita adalah keselamatan. Maka dari itu barang siapa yang percaya kepadanya, beroleh keselamatan. Dan Tuhan juga sampaikan kepada kita sekalian untuk jangan takut dalam menjalani keseharian kita. Sebab kita memiliki Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gembala Agung itulah yang akan memberikan keamanan bagi kita sekalian. Gembala Agung itulah yang akan memelihara kehidupan kita sampai dengan hari ini. Kalau kita renungkan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, dari COVID tahun lalu sampai dengan sekarang, adakah kita sampai tidak makan 1 bulan? Ada? Ada? Tidak ada. Itu karena apa? Kita punya Gembala Agung yang memelihara kita, yang tahu caranya bagaimana untuk memelihara kita. Saat kita punya kesulitan, adakah kita sudah berada di titik terendah, kita tidak dapat pertolongan? Ada? Yang sudah ketika kita sudah berada di titik terendah dalam hidup kita dan kita sudah, Tuhan saya tidak bisa. Tapi justru di titik terendah itulah Tuhan hadir, Gembala Agung itu. Tangannya terulur bagi kita sekalian. Kita punya Gembala Agung yang tetap setia memelihara kita, menjaga kita sampai dengan saat ini. Dan saat ini saya ingin mengajak kita sekalian, coba tutup mata sebentar. Jangan menatap saya, tutup matalah, tutup mata. Jangan lihat saya, tutup mata coba. Ketika kita tutup mata, kita tidak lihat samping kiri, kanan, depan, belakang. Ketika kita tutup mata, yang nampak adalah kegelapan, mungkin kesuraman. Demikianlah dengan diri kita di dalam menjalani hari-hari kita. Kita tidak tahu apa yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Tetapi di malam kudus ini, ketika kita boleh menyalakan lilin, Tuhan mau sampaikan kepada kita sekalian. Justru ketika kita hidup dalam kegelapan,
Justru ketika kita berada dalam ketidaktahuan, Tuhan hadir untuk memberikan terangnya bagi kita sekalian. Tuhan hadir untuk memberikan keterangan demi keterangan, pengertian demi pengertian atas apa yang kita alami. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan ketahuilah juga bahwa Gembala Agung itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, adalah Tuhan yang memberikan kedamaian yang sejati di dalam hati kita. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, ketahuilah bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari kesulitan. Mungkin orang mengira orang yang baru masuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus punya pemikiran, ya saya masuk Kristen, saya ikut Tuhan Yesus, saya tahu saya akan terus bersuka cita, tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak demikian. Hidup di dalam Tuhan, hidup mengikut Tuhan, kita sama sekali tidak bebas dari yang namanya kesulitan. Tapi ketahuilah, di dalam kesulitan itu Tuhan berikan kita damai sejahteranya di sini. Ketahuilah juga, mungkin Tuhan tidak menenangkan badai kehidupan kita. Mungkin Tuhan tidak menenangkan pergumulan kita, tetapi Tuhan terlebih dahulu menenangkan hati kita terlebih dahulu. Di sini. Sebab ketika hati sudah damai, ketika hati sudah tenang, kita akan dimampukan untuk menghadapi pergumulan hidup kita masing-masing. Ketahuilah, kedamaian sejati tidak dapat kita temukan dengan banyak kekayaan. Tidak. Ada kok orang kaya tak bisa tidur. Kenapa? Karena takut uangnya dicuri. Mungkin orang dari luar mengira, enak dia kaya, hidupnya aman-aman. Tapi tidak ada yang tahu di rumahnya dia tidur, tapi tidak nyaman tidur. Ini sebenarnya mau kasih tahu kita, kedamaian sejati sesungguhnya hanya bisa kita dapatkan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yohanes pasal 14 ya, menyampaikan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku ini tidak seperti yang dunia berikan. Mungkin yang dunia berikan adalah kekayaan, keamanan dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan berikan lain di sini terlebih dahulu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini sebenarnya mau sampaikan kepada kita, Tuhan kasih dulu damai di sini. Tuhan kasih dulu damai di sini. Ketenangan dulu. Baru nanti atas perkenanan Tuhan, Tuhan bisa juga berikan kita kedamaian atas kondisi fisik, kesulitan-kesulitan hidup yang kita boleh alami bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua pesan yang Tuhan boleh sampaikan kepada kita sekalian, kiranya ini boleh meneguhkan kita dan juga boleh membuka pikiran kita, membuka hati kita bahwa Tuhan dapat pakai apa yang nampaknya kecil, Tuhan dapat pakai apa yang nampaknya lemah, apa yang tidak diperhitungkan untuk Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang mau dekat dengan kita sebagai manusia. Sehingga ia turun menjadi manusia, menjalani hari-harinya sebagai manusia. Dan dia datang untuk menyelamatkan kita sekalian. Dan dia juga datang untuk menggembalakan kita pribadi lepas pribadi. Sampai hari ini kita sudah merasakan, mengalami sendiri bagaimana penggembalaan Tuhan. Bagaimana keamanan, ketenangan, kedamaian yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Dan yakinlah untuk seterusnya Tuhan juga akan terus memberikan kita penggembalaan demi penggembalaan. Keamanan, kedamaian di dalam hati dan pikiran kita dan juga dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk mengingat akan firman-Mu bagi kami, rema-Mu bagi kami, pribadi lepas pribadi. Puji syukur Tuhan atas firman-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat untuk ibadah hari Natal tanggal 25 Desember 2021 akan dilayankan pukul 8 pagi dan pukul 18.00 WITA atau pukul 6 sore. Dan setelah ibadah ini kami mohon untuk jemaat dapat menggunakan waktunya dan untuk memberikan kesempatan kepada jemaat beribadah pukul 8 malam. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita, dan saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian nanti untuk menaikkan doa permohonan pribadi di malam kudus ini. Kita naikkan pujian di malam gelap sunyi senyap NKB 59. Kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau yang terlebih dahulu datang kepada kami. Kami mendekati Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau yang terlebih dahulu mendekati kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau Tuhan yang berkenan untuk lahir bagi kami, untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau Tuhan
yang telah menggembalakan kami sampai dengan detik ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kedamaian yang Tuhan boleh berikan kepada kami sampai dengan detik ini. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Pulau Bali tempat di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan, nyatakanlah kemuliaan Tuhan, nyatakanlah kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan bagi Indonesia, bagi Pulau Bali tempat di mana kami tinggal, dan juga bagi Nusa Dua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikanlah pemulihan demi pemulihan di berbagai bidang kehidupan dalam kehidupan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan. Roh takut akan Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar ya Tuhan. Untuk mensejahterakan kami sebagai masyarakat Indonesia. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk menciptakan kerukunan, untuk mendatangkan damai sejahtera, dimulai dari lingkungan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, suami, istri, dan anak-anak kami Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan kami berdoa, bila ada saudara dan saudari kami, orang tua kami dalam keadaan sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan anugerahkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kepadamu ya Tuhan Sang Gembala Agung, balutlah setiap pribadi lepas pribadi yang sakit, balutlah setiap pribadi lepas pribadi yang terluka Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing ataupun yang saat ini berada di rumah sakit. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan keluarga kami, saudara dan saudari kami, ataupun suami ataupun istri kami yang dalam keadaan sakit. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan yang boleh kami lakukan di masa-masa ini ya Tuhan. Apapun itu bentuk pekerjaan ataupun usaha kami, kepadamu ya Tuhan, Sang Immanuel, kami meyakini Engkau beserta dengan kami dan Engkau boleh membuat kami berhasil. Bukalah mata kami Tuhan, untuk melihat setiap peluang demi peluang dalam masa-masa ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam kekeringan pun Tuhan melimpahkan segala berkat-berkat Tuhan bagi kami sekalian. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu. Kami hendak menaikkan doa permohonan pribadi di malam yang kudus ini. Maka dengarkanlah permohonan kami ini ya Tuhan. Inilah syafaat kami, inilah permohonan pribadi kami yang kami ucapkan lewat bibir mulut kami masing-masing Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi manusia. Kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang bersuka cita, saatnya kita membawa persembahan ke palungan yang ada di depan. Dan ketika kita membawa persembahan sukacita ini, kiranya kita bisa mengikuti protokol atau aturan yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Sebagai pembimbing kita terambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan,
dan mur. Sambil mengantarkan persembahan, kita naikkan pujian sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 119 bait 1 dan sampai bait keempat. Hai dunia, gembiralah. Dimohon kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian untuk dapat mengikuti arahan dari para majelis yang ada di sekitaran Bapak Ibu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Kita naikkan dari bait pertama. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Kembali kita naikkan bait pertama. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu.
Rajamu penuh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Menumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jemaat, mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari dan di sepanjang perjalanan hidup kami sampai saat ini. Kami telah menerima terang-Mu, anugerah-Mu dan berkat-Mu melalui usaha kami, pekerjaan kami dan pelayanan kami sehari-hari. Tuhan, di malam Natal ini kami boleh membawa persembahan sebagai tanda syukur dan sukacita atas kelahiran Yesus yang kami sambut di dalam hati kami dan keluarga kami. Biarlah persembahan sukacita ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah lahir di dalam hidup kami, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebagai pujian penutup, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Tuhan
dan saudari sekalian, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah telah selesai. Majelis jemaat menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Natal tahun 2021. Damai sejahtera buat kita dan Tuhan Yesus memberkati.